Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kasus segerombolan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melakukan obrolan-obrolan jorok, porno, dan melecehkan beberapa mahasiswi dan dosen malahan dalam obrolannya itu. Jadi cerita singkatnya seperti ini. Ada sekelompok mahasiswa yang punya grup obrolan media sosial ya, WhatsApp. Di grup itu mereka itu membicarakan hal-hal yang jorok, porno ya, dan ada gambar-gambar ataupun video dari mahasiswi Universitas Indonesia juga, dan malahan dosen yang entah dari mana mereka dapatkan foto itu, dan mereka mengobrolkan hal-hal yang jorok di sana itu. Akhirnya ketahuan dan hebohlah kasus ini gitu. Nah, saya pernah menulis di salah satu media online ya. Judul tulisan saya itu Indonesia Darurat Pornografi gitu. Jadi berbicara tentang buruknya kondisi pergaulan terutama anak muda Indonesia. Itu sebenarnya kita berbicara hal yang sudah cukup lama gitu ya. Jadi kebobrokan generasi muda Indonesia terutama dalam pergaulan bebas itu bukan sekarang saja. Dari dulu sudah terjadi gitu. Jadi kalau sekarang kita mengenal Gen Z ya, dengan segala kebobrokan akhlak dan moralnya, terutama seputar, mohon maaf ya, selangkangan begitu ya. Itu sebenarnya dulu juga begitu ya, cuma pelampiasannya tidak lewat media sosial, karena memang media sosial belum ada waktu itu gitu. Semisal kasus pacaran gitu. Orang-orang menormalisasi pacaran itu bukan sekarang saja, dari dulu juga sudah begitu ya. Cobalah tanya sama orang-orang tua sekarang yang anaknya sudah remaja, barangkali banyak di antara mereka yang dulu pacaran gitu ya. Dan pasangannya yang sekarang bisa saja pacarnya dulu, atau ya bukan pacarnya dulu begitu. Nah, jadi jangan kita merasa generasi sekarang lah yang bobrok gitu ya. Generasi dulu juga buruk ya, pergaulan bebas gitu ya. Anak SMA hamil duluan nikah itu bukan sekarang saja kasusnya, dulu juga begitu ya. Artinya apa? Kita sudah lama hidup dalam kerusakan gitu ya. Dan lama-kelamaan karena kita sudah terbiasa dengan kerusakan itu, maka terjadilah apa yang disebut dengan normalisasi itu. Misalnya pacaran gitu kan, atau pergaulan muda-mudi yang bebas, kita anggap itu normal-normal saja, padahal itu tidak normal itu sangat merusak. Kerusakannya itu bukan sekarang itu, tapi masa depan. Nah, jadi saya sudah lama berbicara hal ini gitu ya di media sosial gitu ya. Tolonglah pendidikan kita perbaiki gitu ya. Jadi memperbaiki pendidikan itu bukan memperbaiki sekolah saja gitu ya, memperbaiki kurikulum, tidak sekedar itu ya. Kurikulum itu apalah ya, itu hal-hal teknis banyak itu. Maksudnya kita perbaiki kurikulum itu, kita perbaiki pola asuh, kita perbaiki peran orang tua, kita perbaiki masyarakat kita itu. Misalnya ya, sekolah-sekolah kita itu sudah jarang sekali kita temukan sekolah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini hanya terjadi di dunia pesantren gitu ya, atau di rumah, misalnya di rumah tangga itu kan.
Tidak ada lagi pemisah antara anak laki-laki dan perempuan gitu. Tidak ada lagi adab gitu. Ya sama saja. Ya kan beradik kakak ya, saudara. Benar, mereka sedarah, saudara sekandung gitu kan. Tapi eh, dalam Islam kita mengenal hadis Nabi yang mengatakan pisahkanlah tempat tidur gitu ya. Ketika anak laki-laki dan perempuan itu dipisah tempat tidurnya, jangan tidur satu selimut begitu kan. Kalau mau buang hajat atau mandi itu harus ditutup gitu ya, dan sebagainya. Jadi jaga aurat itu bukan hanya di rumah, di luar saja, tapi juga di rumah. Menjaga pergaulan itu bukan hanya di luar saja, tapi juga di rumah begitu ya. Jadi jangan campur aduk ya. Jadi kalau udah terbiasa bercampur aduk, maka di sanalah setan itu bermain gitu ya. Makanya kasus-kasus pemerkosaan, perzinahan marak di mana-mana begitu ya. Anak hamil di luar nikah itu kasus yang berulang gitu ya. Dan itu sudah puluhan tahun terjadi begitu. Dan sampai hari ini makin parah karena ada media sosial sebagai penyalurnya begitu. Makanya terjadilah apa yang terjadi di Fakultas Hukum UI itu. Apakah ini hanya akan berhenti di sini saja? Tidak itu ya. Maka kasus-kasus yang serupa itu akan bergulir terus sampai kapanpun gitu ya. Dan kasus ini bukan pertama kali sejak terjadi, dulu juga begitu. Sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi. Ya. Jadi kita ini umat Islam terbesar di dunia ya, tapi cara kita bergaul itu benar-benar lebih liberal dari negara yang paling liberal sekalipun gitu. Dalam hal pergaulan, cara berpakaian gitu ya, kita sudah melanggar itu semua. Norma-norma itu sudah kita hancurkan itu semua. Makanya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai gitu. Betapa banyak korban-korban ya berjatuhan gitu ya. Mahasiswi dan dosen yang menjadi korban pelecehan itu, silahkan Anda berteriak sekarang ya. Berteriak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, karena kehormatan kalian sudah diperbincangkan oleh gerombolan mahasiswa laknat ini gitu kan. Tapi ingat ya, yang menimpa itu bukan kalian saja, itu ada jutaan perempuan Indonesia yang sudah mengalami trauma akibat pelecehan seksual, baik fisik maupun psikologis gitu. Hal ini disebabkan apa? Karena kita sudah menormalisasi semuanya sejak dulu gitu. Menormalisasi pergaulan bebas anak, pacaran dan lain sebagainya gitu. Tidak ada batas di rumah, di sekolah, di masyarakat antara pergaulan laki-laki dan perempuan itu. Kenapa marak selingkuh? Ya, karena pelaku selingkuh itu sudah terbiasa dengan pergaulan-pergaulan yang haram gitu. Mereka tidak terbiasa dengan pergaulan yang halal seperti pernikahan itu. Mereka lebih senang melakukan hal-hal yang haram itu karena dulu mereka juga begitu ya. Sebelum menikah mereka suka dengan perilaku haram seperti itu. Ya, mungkin diantara kita tersinggung, tapi itulah tujuan saya membuat video ini. Semoga kita semua tersinggung sehingga kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Batasi pergaulan itu. Batasi pergaulan anak kita, batasi pergaulan kita juga begitu. Di kantor misalnya, itu laki-laki dan perempuan itu tidak jelas batasnya di mana. Kalau di sekolah, di kelas udah saya bahas tadi gitu kan. Di masyarakat juga begitu. Kita bergaul dengan suami orang, istri orang itu kayak tidak ada batas gitu. Ya wajar, itulah yang dicontoh oleh anak-anak kita, anak kemenakan kita. Itulah contoh oleh siswa kita, oleh mahasiswa kita itu. Karena mereka tidak punya pelampiasan,
maka mereka pelampiasan itu lewat obrolan itu. Karena hormon-hormon dopamin anak-anak muda itu sedang tinggi-tingginya, apalagi mahasiswa gitu kan. Sementara mereka belum sanggup untuk menikah. Maka untuk pelampiasannya itu mereka lewat obrolan-obrolan. Sebenarnya obrolan-obrolan seputar, mohon maaf ya, selangkangan itu tidak hanya di mahasiswa saja. Coba kita cek ya media sosial kita yang sekarang isinya banyak, mohon maaf ya, perempuan-perempuan erotis. Coba dilihat komentar-komentarnya itu, semuanya menjurus kepada pelecehan terhadap si perempuan itu. Dan anehnya si perempuan ini santai saja gitu ya, memang dia melakukan itu untuk dapat uang gitu ya. Ya demikian saja, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.